take it, child. I don't never. You my man, oh, you can feel it. I can see it. Go! Yes! Look out! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. You can buy my love, you can buy me. Julukan mekanik handal seringkali diberikan pada seorang montir, mekanik, atau tukang bengkel yang ahli memperbaiki dan merakit mesin. Seperti layaknya saat ini terlihat seorang mekanik cantik seksoy menceunut amburahoy mirip Luna Maya yang bernama Jess lagi mengerjakan tugasnya. Wow, cantik sekali! Take it, child. I don't never want him back. You my man, you my man. Sementara itu, di tempat lain, seorang pengendara moge yang melintas di wilayah terpencil yang bernama Luke menghentikan kendaraannya hanya untuk membantu seorang sopir truk yang lagi mengalami masalah pada mesin truknya. I pulled over. How long you been out here? Too long. Tanpa butuh waktu lama, Luke yang telah selesai membantu pria itu langsung menggaspol motornya menuju tempat bekerja. Setibanya di tempat itu, Luke yang telat datang ke kantor dimarahi oleh atasannya sekaligus ayahnya sendiri yang bernama Stephen. Beruntung Stephen yang tahu perbuatan Luke barusan gak mempermasalahkan hal itu. Need to get back to my office, review the sales figures for the quarter. Eden, these are fantastic. Pada suatu hari saat Jess lagi berbicara ngalir ngidul bersama adiknya yang bernama Eden, Jess dikagetkan oleh kedatangan sang ayah yang bernama Ray sambil membawa sebuah mobil klasik sebagai hadiah ulang tahun Jess. Melihat hal itu, Jess yang sangat mencintai dan menyukai mobil klasik tentu aja senang atas pemberian Ray. Aduh, maaf Brad ya, suaranya agak mendem-mendem gimana gitu, jadi gede tuh suaranya. Agak serak-serak, maklum baru sembuh. Saat malam hari, Luke yang bingung karena Stephen rupanya akan mengakusisi alias merebut paksa bengkel milik Ray karena ternyata berhutang banyak kepadanya. Membicarakan hal itu pada sahabatnya. Sahabat Luke yang bernama Pete ini memberi usulan agar Luke berbicara empat mata dengan Stephen. Thank you. These are my keys. Gak lama kemudian saat Luke lagi mencari kunci mobil yang hilang, Jess yang baru tiba di tempat itu menemukan kunci mobil Luke. Tampak jelas raut wajah Jess yang kaget melihat Luke ada di restoran yang sama. Dari sinilah kita bisa tahu kalau ternyata Jess merupakan mantan pacar dari Luke. Enjoy your date. I'll try my best. Beberapa waktu kemudian saat Jess lagi bekerja, dia kembali dibuat kaget oleh kedatangan seorang presenter televisi ternama di Amerika bernama Wayne. Pada kesempatan itu, Wayne yang tahu kehebatan Jess dalam merakit dan memperbaiki mesin berniat untuk menginterviunya. Tapi Jess yang orangnya malu-malu kucing dan selalu gugup di kamera menolak permintaan itu. Sebelum pergi, Wayne yang kekeh ingin Jess mengikuti sebuah ajang kontes di mana para mekanik menunjukkan bakat mereka, memberi Jess kartu namanya. Singkat cerita, Jess memberitahukan kedatangan Wayne tadi siang pada Ray, dan di sana Ray yang sangat butuh uang demi masa depan bengkel mereka meminta Jess untuk ikut aja dalam ajang perlombaan para mekanik handal. Apparently he's getting offers from tenants willing to prepay for the year. Akhirnya karena permintaan sang ayah, Jess pun mendaftarkan diri mengikuti perlombaan. Secara mengejutkan saat Jess telah diterima menjadi kontestan perempuan satu-satunya, Jess lagi dan lagi dibuat kaget oleh Luke yang ternyata juga telah mendaftarkan diri dalam perlombaan.
Terjadi ketegangan di antara mereka berdua. Beruntung Luke yang santai gak terlalu mempermasalahkan mengetahui kalau Jess dan Luke dulunya memiliki hubungan spesial. Wayne yang merasa itu akan menarik bagi para penonton gak mengizinkan Jess yang akan mengundurkan diri. There's no shame in losing to me. Ladies and gentlemen, take your seats. Keesokan harinya, acara American High Gears pun dimulai. Terlihat para penonton yang sangat antusias ingin menyaksikan para mekanik handal saling menunjukkan skill. Kontestan American High Gears kali ini berisi 5 orang peserta yang diantaranya adalah Luke, Jess, Kevin, Aiki, dan juga Clark. Folks, before you are some of the most iconic cars to restore. American High Gear. Pada pertandingan pertama, kelima kontestan itu diberi waktu hanya 2 menit untuk menghamplas kap mobil yang dipilih secara acak. Mobil-mobil yang digunakan merupakan mobil tua yang bisa dibilang udah menjadi rongsokan. Mobil-mobil itu terdiri dari Chevy Seville tahun 70 dan Ford Thunderbird tahun 66. Kemudian setelah aba-aba diberikan, para kontestan pun akhirnya mulai beraksi. Terlihat dengan jelas kemampuan kelima peserta ini gak bisa dianggap remeh. Tapi di tengah perlombaan, Luke yang terus kepikiran dengan Jess malah membuat kesalahan. Kesalahan itu sialnya juga malah membuat kap mobil yang dipoles Jess terjatuh. Atas hal itulah sangat disayangkan mereka berdua kalah dalam pertandingan pertama itu. And first, our new dad, Ike. Day 2 of American High Gear. I'm your host. Walaupun Luke dan Jess kalah dalam pertandingan sebelumnya, juri yang merasa mereka menarik perhatian penonton lebih memilih mempertahankan Jess dan juga Luke. Dalam pertandingan selanjutnya, para peserta diberi beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan benar dan secepat mungkin. Setelah semua peraturan dijelaskan dan para peserta udah siap, babak kedua pun dimulai. Of fuel combustion. Luke. It's indicated power, Wayne. Secara mengejutkan, Luke dan Jess dapat menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dengan benar. Sedangkan Clark yang gak terlalu pintar soal teori mendapat hasil yang sangat buruk, membuatnya harus kalah dan tereliminasi. And we're out. Good job, bud. Dikarenakan Jess yang selalu aja gugup dalam perlombaan, sahabat Jess yang bernama Terry ini mengajak Jess untuk meditasi. Melihat tingkah laku kedua wanita itu, Kevin dan Aiki seketika kaget karena Luke bisa membuat Jess salting jika berada di dekatnya. Aduh. She's next on the chopping block. All right, Kev. Release the tension. Pada hari selanjutnya, para peserta ditugaskan untuk memasang lampu masing-masing mobil mereka dan dibagi ke dalam 2 tim. Jess sendiri berada satu tim bersama Luke, sedangkan Kevin satu tim dengan Aiki. Setelah aba-aba diberikan, para peserta pun bekerja sama memasang juga menyalakan lampu mobil. Oh man, you can... Di awal perlombaan, Jess dan Luke sempat ketinggalan start karena lawan mereka yang terlebih dulu memasang lampu mobil. Tapi walaupun seperti itu, Jess dan Luke tetap berusaha sekuat tenaga memasang dan menghidupkan lampu mobil mereka. Hingga pada akhirnya secara gak disangka di menit-menit terakhir Jess dan Luke dapat memenangkan pertandingan. Wah, coba kalau lampunya pakai biled pasti agak lama masangnya ya. Posisi teratas saat ini, walau Luke dan Jess memenangkan lomba, Luke berada di posisi kedua, sementara Jess berada di posisi ketiga. Posisi pertama dan keempat diisi oleh Kevin dan juga Aiki. We'll see you next time. Beberapa waktu kemudian, saat para panitia memberi sesi istirahat sekaligus liburan bagi para peserta, Luke dan Jess yang masih menyimpan perasaan satu sama lain terlihat tampak dekat dan sangat bahagia. Dari sinilah hubungan mereka berdua pun mulai membaik dan memutuskan untuk kembali berpacaran. Ready to lose, old man?
Ladies and gentlemen, take your seats. Singkat cerita, perlombaan babak keempat pun dimulai. Para peserta berlomba-lomba merakit mesin mobil mereka agar bisa menyala kembali. Perlombaan yang lagi berlangsung terlihat begitu menegangkan. Saat Jess baru aja selesai menyalakan mobil, tiba-tiba mobil Jess berjalan dengan sendirinya. Beruntung Luke yang gercep dapat menyelamatkan Jess. Dan setelah hasil akhir diumumkan, sangat disayangkan. Aiki yang kalah harus tereliminasi. Time for the final round for American High Gear. 48 jam kemudian babak terakhir pun akhirnya segera dilaksanakan. Para peserta yang tersisa kali ini diberi tugas untuk mengecat kendaraan mereka masing-masing. Luke, Jess, dan Kevin diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Malam harinya, Ray ditemui oleh Stephen di sebuah bar dan di sana Stephen yang juga kasihan pada Ray berniat membeli bengkel milik Ray. Ray yang gak mau bengkel warisan ayahnya jatuh ke tangan Stephen menolak tawaran tersebut. Yah, walau Ray sendiri berhutang pada Stephen dan beberapa orang teman lainnya. The answer's no. Di sisi lain, tanpa diduga demi mendapat hasil yang maksimal dan memenangkan perlombaan, Neneng Jess menyolong start terlebih dulu mengecat mobilnya dengan dasar warna merah yang menyala. I know you can feel it, I can see it. Whoa, there's a fire. Setelah Jess selesai dengan tugasnya dan akan pergi, dia bertemu dengan Luke yang baru aja akan mengecat mobilnya. Tampak jelas mereka berdua pasangan yang begitu serasi karena dari postur tubuh mereka masing-masing, Jess dan Luke memiliki ketampanan dan kecantikan yang di atas rata-rata. There are just a couple more things I have to grab. Hey. Baru aja Jess pergi, Stephen datang menghampiri Luke dan mengatakan kalau dia semalam telah menawar bengkel milik Ray. Luke yang tahu percis kalau mendiang kakeknya gak akan melakukan hal itu, menjelaskan kalau Stephen sebaiknya membantu Ray, bukan malah membeli bengkel Ray yang termasuk warisan keluarga. I'm protecting your future. I appreciate that reason. With him, but he won't let go of the past. Tanpa mereka ketahui, Jess ternyata diam-diam mendengar percakapan mereka berdua. Tapi sayangnya Jess yang telat dan gak tahu percis apa yang mereka bicarakan mengira kalau Luke dan Stephen bersekongkol untuk mengambil alih bengkel sang ayah. Beberapa waktu kemudian setelah kepergian Stephen, kompresor yang digunakan Luke tiba-tiba macet membuat Luke harus bersusah payah. Secara gak diduga, saat kompresor itu berhasil dinyalakan kembali, alat tersebut malah gak sengaja menyemprotkan cat berwarna biru pada mobil Jess. Melihat hal itu, Jess yang baru tiba di garasi pun semakin yakin kalau Luke dan Stephen bersekongkol untuk mengambil alih bengkel. I don't think that I can. Karena hal itulah Luke mengajak ayahnya berbicara serius di sebuah kafe dan di sana Luke menjelaskan kalau Stephen harusnya tahu bagaimana perjuangan kakeknya bisa membesarkan nama baik bengkel mereka. Ternyata demi membesarkan nama bengkel dan dikenal baik oleh masyarakat, kakek Luke sekaligus ayah Stephen selalu membantu para pemilik bengkel lain di sekitaran wilayah mereka, bukan malah membeli bengkel mereka. But I'm gonna do everything that I can to make sure she doesn't lose the most important. Di tempat lain, Ray yang tahu kalau Jess lagi bingung karena perbuatan Luke dan ayah Luke mencoba berbicara empat mata dengannya. Pada kesempatan itu, Ray yang tahu jelas kalau Luke bersifat sama percis seperti dirinya sendiri, mengatakan kalau pria itu sangat mencintai Jess dan gak akan pernah mengizinkan Stephen untuk mengambil alih bengkel. We'll be fine. It's okay. Singkat cerita, setelah mendapat penjelasan dari Luke dan memikirkan perbuatannya, Stephen pun kemudian menghampiri Jess. Tahu kalau Stephen berubah pikiran dan berniat membantu usaha bengkel milik sang ayah, Jess yang merasa kalau omongan Ray benar juga langsung pergi menghampiri Luke. Hey. Untung aja sebelum terlambat karena Luke berniat mengundurkan diri dari perlombaan agar Jess bisa menang juara pertama. Jess terlebih dulu tiba di tempat itu meminta maaf sekaligus berterima kasih karena Luke mau membantunya. Restoration reveal. Who's ready? All right, folks, the moment we've all been waiting for.
Keesokan harinya, setelah beberapa hari ini berkompetisi, Luke, Jess, dan juga Kevin memasuki tahap akhir untuk mendapat keputusan dari para juri. Mereka H2C alias harap-harap cemas siapakah pemenang juara pertama dalam perlombaan ini. Satu persatu mobil para peserta pun diperlihatkan, dan saat mobil Jess yang berada di urutan terakhir dibuka secara mengejutkan. Mobil Jess yang awalnya mendapat masalah yang cukup serius bisa dimodifikasi sedemikian rupa, direstorasi menjadi sebuah mobil klasik dengan kesan modern. Tanpa disangka dengan konsep uniknya itu, Neneng Jess bisa menjadi juara pertama. Wow! Oh, you're slow. Ray yang melihat perjuangan anaknya dari awal sangat bangga atas keberhasilan yang telah Jess dapatkan. Setelah kemenangannya itu, beberapa hari kemudian tampak Ray dan Stephen yang udah bekerja sama sangat senang mengetahui kalau anak mereka kini punya sebuah acara khusus yang digemari para mekanik dunia di sebuah siaran televisi di bawah naungan Wayne. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah bangunlah usahamu tanpa menjatuhkan usaha orang lain. Jangan merasa khawatir, rezeki udah ada yang mengatur. Dan ingat, karma akan berlaku bagi orang yang zolim. Ingat ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.